Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini video pertama kita. Ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi di desa ya. Jadi sebenarnya kira-kira poinnya bahasa Jawa. Di desa itu kira-kira bisa nggak sih untuk diajak digitalisasi? Nah itu mungkin pokok pembahasan kita, sing biar kita itu sing ya wis lama di desa, mungkin teman-teman juga ada yang di desa yang ngalamin kok desaku gini kiai ya. Nah itu mungkin kita bakal bahas, pokoknya pokok pembahasan kita terkait dengan digitalisasi, kemudian kondisi kehidupan di desa, dan juga terkait potensi dan apa sih yang bisa dilakukan kalau kita tetap stay di desa. Nah, itu sebelumnya perkenalkan, saya Habibi dan ini Sidohari yang nanti kita coba bahas. Semoga kita istiqomah konsisten untuk membuat video. Semoga ya kita cuma pengen sharing-sharing aja sih. Jadi kita mulai saja sebagai pembuka. Jadi ini kan Mas Sidohari ini memang setiap hari kegiatannya dengan masyarakat sekitar. ya. Nah kira-kira mungkin nggak sih kira-kira kalau misalkan di desa itu kita bisa menerapkan digitalisasi gitu? Ya, sebelum ke arah situ, saya pengen tanya sih ke Mas Habib ini kan, yang saat ini kesehariannya ya ngulik-ngulik masalah digital. Kira-kira digitalisasi yang dimaksud ini yang seperti apa sih? Karena ya di desa ini maksudnya digital di desa itu yang seperti apa gitu ya nanti. Jadi ya digitalisasi itu gimana caranya? Semua yang kita lakukan itu kita nggak perlu banyak gerak istilahnya. Kita nggak perlu banyak aktivitas yang memang di situ kita mungkin buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi semua yang harusnya sudah bisa kita kerjakan tanpa perlu bolak-balik, ya tahu sendiri kan kalau kita ngurus administrasi di desa seperti apa. Kita ngurus KTP harus bolak-balik ke sana, belum ketemu kepala desa yang agak susah. Atau misalkan kita urusan sama RT aja lah. Kita urusan sama RT aja, biasanya kita mau cuman tanda tangan, kita ngurus apa bisa kalau RT itu misalkan mau ngurus KTP atau apa gitu, susahnya minta ampun ya. Bener. Kalau digitalisasi itu berarti bagaimana kita bisa mengefisiensikan seluruh aktivitas yang harusnya semuanya itu serba manual, itu semua bisa kita otomatisasi, bisa kita buat biar seluruh prosesnya itu lebih efisien. Jadi aktivitas yang ada desa dan juga masyarakat desa itu bisa lebih fokus untuk entah itu pengembangan potensi desa, entah itu untuk meningkatkan apa ya, biar orang desa itu produktif dan nggak habis untuk waktunya ngurusi administrasi kayak gitu sih. Ya sebenarnya kalau melihat apa ya, melihat desa ini kan sebenarnya banyak kompleks sih, maksudnya kaitannya dengan digital itu karena kan kalau kita ngomong kebiasaan orang desa itu lebih seneng segera diurusi, segera selesai kan seperti itu. Cuma ada terobosan ketika bagaimana ketika kita harus mengurus tanpa kemana-mana. Ini juga kelihatannya juga sangat potensi untuk dilakukan. Karena ketika saat ini kita contohnya saja, kita lihat belanja online gitu aja. Itu kan juga saat ini sudah banyak peminatnya. Kemarin kita sempat mengamati itu, contohnya kurir. Kurir itu kalau di Kecamatan Soko itu ada 5 dari ekspedisi. Itu setiap hari 2 kali. Dan itu setiap hari selalu lalu lalang. Berarti kan ya itu mungkin sudah trennya seperti itu. Dan saya kira juga sangat mungkin ketika di desa itu dilakukan digitalisasi gitu. Berarti kan sebenarnya dari sisi masyarakat itu sebenarnya sudah sangat terbiasa untuk ya mungkin ya kita tahu sendiri lah. Kalau berdasarkan data itu mungkin satu orang itu punya HP lebih daripada satu kan. Mungkin bener, ya Mas itu juga kayak gitu kan. Dan hampir mayoritas seperti itu. Sebenarnya kan untuk membuat masyarakat ini sudah terbiasa dengan istilahnya kamu nggak perlu kemana-mana, kamu cuma buka HP, itu harusnya sudah bisa. Cuman yang mungkin jadi pertanyaan, apakah memang dari infrastruktur desanya itu juga sudah siap? Maksud itu sendiri ya berarti apakah dari dari kesiapan pemerintahnya itu juga sudah siap? Dan ketika misalkan nanti itu dilakukan, istilahnya kalau belanja online kan sudah jelas nih, istilahnya vendornya ini adalah memang mereka perusahaan swasta yang memang untuk mencari keuntungan itu. Nah, ketika itu nanti diproses untuk di desa, di mana desa itu memang untuk melayani masyarakat. Nah itu nanti apakah memang prosesnya ini bisa benar-benar berjalan? Karena ya istilahnya kan pemerintah ya bekerja untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Nah
Kira-kira apa sih gap-gapnya atau misalkan masalah-masalahnya? Misal nih satu desa dia langsung dikasih tempat, ayo wis kita digitalisasi, semua proses digital, masa orang nggak perlu datang ke kantor, yang penting di rumah nanti ya misalkan kayak tadi kita pakai kurirnya desa misalkan, semuanya dilakukan. Nah itu kira-kira kalau menurut Mas Hidari, kalau itu semuanya diterapkan, kira-kira di mana sih letak masalahnya gitu? Ya, masalahnya kalau menurut saya ini saat ini itu sebenarnya di apa ya, di person. Jadi di personal aparatur desa. Oke lah, saat ini kita bisa klarifikasi kira-kira antara yang mungkin melek teknologi sama yang tidak. Ini kan kalau saat ini kita lihat ya mungkin hampir banyak ya, hampir sama gitu. Cuma kelemahannya di sini ini yang menjadi petinggi ini masih ya mohon maaf, ini mungkin yang belum terlalu melek dengan teknologi. Dan mungkin mereka masih nyaman dengan hal yang saat ini ya gitu, nyamannya apa ini? nyaman datang itu. Oh iya, ketemu langsung. Mungkin bagi orang-orang mohon maaf aparat ini juga lebih nyaman ketika orang datang terus ini ada langsung kelihatan gitu kan. Beda kalau dijelasin kan ketika kita sudah menerapkan itu, mungkin yang dimaksud Mas Habib orang WA dari rumah, nanti tiba ngambil di rumah ya sudah, ngambil hasil sudah. Tapi kan kalau saat ini orang datang nanti masih ada kayak ramah tamahnya di situ, ada ngobrolnya, sentuhannya manusianya masih ada. Mungkin itu lah. Dan saya kan juga di kalangan perangkat-perangkat yang muda, ini juga sebenarnya sudah ada yang terpikir ke arah situ. Hanya saja mungkin mengedukasi, ini bahasa kitanya mengedukasi ini yang lebih berat. Karena ya kita tahu lah, kita tidak akan membedakan orang kota sama orang desa. Ya kan? Secara pengetahuan, secara pembiasaan kan ya lebih seneng ini loh, ramahnya ini, iya kan. Itu untuk mengedukasi itu juga menurut saya juga kasus tersendiri gitu. Karena yang biasanya gini aja enak, kenapa harus lebih ribet lagi? Sebenarnya kalau itu dilakukan sebenarnya kan lebih enak juga gitu. Kita walaupun kita tidak harus apa ya, banyak mengeluarkan energi, yang penting pelayanan terlaksana, kita tinggal tapi ini agak mikir rada nakalin. Apa bisa jadi memang kita coba ngambil dari sudut pandang masyarakat dulu deh, sebelum kita ngomongin masalah perangkat itu. Dari isi masyarakat, kalau menurut Mas Hidari ini kira-kira juga siap nggak? Maksudku kalau dari sisi untuk transaksi online mungkin oke lah, karena mereka dilihat saja orang Indonesia tuh seneng untuk COD. Istilahnya memang beneran barang yang dibeli datang baru dia mau bayar. Nah, ketika layanan digitalisasi di desa ini diterapkan, dalam hal ini untuk administrasi ya, dari si masyarakatnya sendiri, apakah dengan ya kita sendiri tahu lah gimana istilahnya sekarang itu lagi zaman-zamannya link-link phishing atau scam dan lain-lain itu kan. Apakah nantinya ketika masyarakat tuh, kita dari sudut pandang masyarakat masyarakat tuh benar-benar, kalau saya mikirnya bisa jadi memang masyarakat itu juga bisa dibilang nggak siap, karena kalau misalnya kita tahu sendiri kan ngurus persyaratan di desa, itu mau nggak mau kita harus mencantumkan data pribadi kita. Betul. Nah, jangan-jangan memang dari masyarakat pun juga belum siap. Istilahnya kalau dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu, masalah-masalah data pribadi ini memang gimana ya? Takut disalahartikan itu. Yang satu itu, yang kedua ada juga rasa yang sudah nggak peduli. Istilahnya dulu ketika kasus rame-rame Biorka itu kan, data pribadi, KTP, data yang digunakan buat pemilu itu juga bocor kan. Dan kita ya banyak yang kontra, tapi juga banyak yang pro. Nah, maksudku kalau dari si perangkat desa mungkin ya tadi ya kasusnya masih banyak SDM yang memang mereka sudah sepuh gitu kan. Tapi kalau menurut Mas Hidari, apakah dari pengalaman selama ini masyarakat itu ketika ada isu digitalisasi dalam hal ini, misalkan wis lah kamu nggak perlu datang ke desa, besok undangan dari WA aja lah, nggak perlu surat resmi, surat kertas. Itu responnya itu seperti apa? Maksudnya ada perubahan nggak ketika cuman undangan dari grup WA atau personal di WA sama surat fisik?
Nah itu beda nggak perlakuannya? Sebenarnya kalau ngomong masalah surat ya, masalah surat itu menurut pengamatan saja, karena kan kita juga hanya sekedar tahu saja. Sebenarnya saat ini sudah banyak grup-grup yang memang digunakan untuk itu. Ya. Dan dari itu juga sudah banyak sekali, maksudnya sudah apa ya? Ya sudah aman lah, maksudnya enggak akan jadi masalah gitu. Terus terkait tadi yang disampaikan bahwa takut disalahgunakan atau apa. Kalau kita amati sebenarnya di jual beli online itu kan juga menyantumkan itu juga. Betul. Ya kan? Ya, nomor HP juga, terus nama, bahkan untuk daftar saja butuh nick dan lain sebagainya. Ya. Kan kalau ngomong siap-siap sebenarnya kan ya mereka siap-siap saja untuk itu. Hanya saja memang kalau menurut saya edukasi. Itu. Yang memang belum itu edukasi. Karena apa? Ya memang kembali lagi sebenarnya kalau kita ngomong itu butuh ndak butuh sih. Sebenarnya itu butuh ndak butuh. Belanja online mereka mau karena mereka butuh. Betul. Digital ini bagaimana sebenarnya kita harus membuat mereka itu butuh dengan itu gitu. Sebenarnya itu sih. Karena sebenarnya kalau menurut kita, pengamatan kita, kalau digital ini memang benar-benar dilakukan, sebenarnya banyak peluang atau banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan tanpa kita misalkan kita keluar ada di luar Jawa atau di luar desa gitu. Sedangkan kita menurut surat yang mendesak, misalkan anak kita kuliah di luar kota. Pada saat itu juga kita butuh surat itu kan lebih mudah gitu. Betul. Padahal kan saat ini di kota-kota besar itu kan tidak harus fisik, tapi cukup dengan scan kayak gitu kan lebih mudah sebenarnya. Seperti itu sih. Ya jadi kalau dari sisi benefit atau keuntungannya itu sebenarnya banyak ya, misalkan yang bisa didapatkan ketika memang ada digitalisasi. Tapi ya tadi misalkan disampaikan, berarti kendala pertamanya itu di edukasi. Yang kedua mungkin dari sisi SDM-nya ya itu mungkin ya dari sisi memang masih banyak personal yang yang masih sepuh. Jadi memang untuk penyesuaian teknologi ini memang membutuhkan. Sama mungkin ini Mas, yang lebih sangat dominan itu menurut saya itu bagaimana memulai. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya ketika sekarang juga banyak orang sepuh-sepuh yang suka lihat TikTok. Suka lihat juga ya. Bukan itu kan maksudnya live kayak gitu kan banyak kan maksudnya. Sebenarnya mereka mampu gitu, cuma ini memulainya bagaimana sih? Maksudnya apalagi di pemerintahan desa ini kira-kira bagaimana saya harus memulai digitalisasi ini? Bagaimana orang-orang mau ketika saya adakan program digitalisasi ini? Mereka mau gitu. Itu sih yang paling menurut saya yang paling memulai, bagaimana mulainya itu. Sebenarnya kalau sudah dimulai itu apa sih yang saat ini tidak bisa dilakukan kan seperti itu sih. Oke, kalau misalnya kita ngomong memulai ya, sebenarnya kan ya istilahnya gini lah. Ketika kita merubah habit, ini salah satu bukunya tuh Atomic Habit nggak salah. Itu dia kan juga bilang mungkin bisa diterapkan di semua lini kalau menurut. Jadi kan memang perubahan itu dikatakan dia berubah itu setelah 22 hari. Setelah 22 hari ya? Ya, maksudnya kan mungkin yang memang susah itu adalah memulai langkah pertamanya. Karena kita, ya mohon maaf, maksudnya bukan hanya perubahan terkait dengan sistem aja ya, perubahan di person aja, istilahnya merubah yang awalnya semuanya harus datang ke tempat ya. Terus dia disosialisasikan untuk, wis lah, kamu semuanya tinggal dari WA, buka ini. Nah, memang kalau misalkan kita melihatnya dari gambaran yang terlalu besar, nanti kita dijelasin bakal ini. Itu mungkin agak susah. Karena kita terlalu memikirkan yang terlalu luas. Padahal kan kita bisa memulai, kalau menurut saya ya, kita bisa memulai dari yang kira-kira paling simpel aja apa. Berarti kan ya mungkin bisa juga kita coba memecahkan nih di breakdown. Kira-kira yang paling simpel dan paling sering orang melakukan itu apa? Karena mau nggak mau kalau kita misalkan pengen melakukan perubahan itu, berarti yang paling berdampak kepada masyarakat. Benar. Contoh misalkan pengurusan apa sih yang kira-kira paling banyak dilakukan? Misalkan contoh surat keterangan. Nah itu aja dimulai dari situ mungkin. Jadi kan kalau misalkan dari tadi yang disampaikan, edukasi itu mungkin dalam hal ini juga mau nggak mau harus dipaksa.
Iya benar. Karena Iya, benar sih. ketika dipaksa orang itu akhirnya ya kalau nggak lewat ini nggak bisa jalan nih. Ah. Akhirnya bapak-bapak belajar ya. Iya betul. Tapi ketika kita misalkan ya wis lah, ya mohon maaf nih, saya kan juga beberapa ada project dengan pemerintah ya, mungkin bukan pemerintah desa sih. Iya. Kebanyakan itu dilakukan itu hanya sebatas project. Dalam hal ini ya wis, karena ini cuma project untuk jangka 1 bulan atau 1 tahun, setelah itu selesai. Ya. Karena mereka memikirkannya ini hanya sebatas project, bukan kira-kira ini nanti Kemanfaatan. dampaknya Oh, apa sih, dampaknya. jangka panjangnya apa sih. Nah itu sih mungkin juga bisa jadi salah satu faktor kenapa untuk melakukan perubahan ini agak jadi bermasalah. Karena ya lagi-lagi mungkin ya benar mengedukasinya mereka, istilah menyamakan visi. Bagaimana bahwa ini sistem atau ini proses ini tujuannya kita untuk jangka panjang. Ya istilahnya kalau kita menanam padi nggak mungkin besok langsung panen ya. Betul. 3 bulan dulu. 3 bulan itu sudah bagus untuk Iya. padi. Tapi kalau perubahan perilaku kan nggak mungkin kan. Mungkin sangat sulit. Jadi kalau kita kembali ke topik ya, berarti apakah memungkinkan untuk melakukan digitalisasi di desa? Kalau menurut saya sangat mungkin. Karena ya itu, yang penting ada satu, ada edukasi. Yang kedua, kita masyarakat itu sebenarnya butuh bukti sih. Nah, butuh bukti. Kalau nyon sewu misalkan kita pakai belanja online kayak gitu. Itu kan buktinya ya memang benar-benar karena swasta kan. Mohon maaf, karena swasta. Jadi pelayanannya memang benar-benar dimaksimalkan. Beda sekali kayak Mas Habib tadi di pemerintahan ini karena proyek ini saja ya. Ya kita itu tadi sebenarnya sangat mungkin ketika memang desa itu sangat desa atau di desa itu masyarakatnya bahkan aparatur pemerintahannya ini memang satu komitmen bahwa ya memang mencari kemaslahatan sama mencari enaknya itu tadi. Oh iya. Sangat Enak penting sih. buat perangkatnya atau enak buat sama? Ya untuk semuanya. Oh iya. Sebenarnya kalau kita ngomong ya perangkat juga enak sih. Iya Kalau tadinya sih. itu ada itu yang seharusnya harus wirawiri kayak gitu. Misalkan harus nunggu kepala desa. Kalau digital kan ya tinggal bagaimana nanti sistemnya kita buat ya seperti itu sih. Oke. Jadi ya Oke. banyak sih. Ya mungkin itu saja ya kita bahas untuk berarti kan sangat mungkin apabila Sangat mungkin. ya desa terutama di sekitar kita atau mungkin ya mungkin di seluruh Indonesia lah. Iya. Dengan sekarang itu ya dengan data yang ngomong kalau pengguna smartphone di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 300 juta lebih. Sementara penduduknya cuma 279 juta. Ya, mungkin nambah dikit Mas. Kaitannya dengan digitalisasi ini kan sebenarnya ini saat ini juga di Indonesia pemerintah ini juga ada program semacam program begitu Smart Village atau desa cerdas. Di situ ya memang untuk digitalisasi. Jadi digitalisasi di bidang apapun kayak gitu. Jadi ada 6 pilar itu yang saya juga enggak tahu lah. Tapi lebih detailnya kita tampilkan di sini. Itu kan makanya sekali lagi untuk desa-desa ini saya kira ya tidak ada salahnya lah. Tidak ada salahnya kalau ya mau belajar terus lah. Membuat habit baru bagaimana ya mau enggak mau karena 2045 Generasi Mas. generasi Mas ini ya masa kita masih harus kayak gitu terus kan ya enggak mungkin ya. Generasi Mas itu kan dilayani kan? Ya, yang melayani ya semuanya, semuanya harus Mas lah. Kalau Mas saya dilayani nanti bisa-bisa kebalik yang melayani menjadi yang dilayani saat ini. Kan ya harus bareng-bareng lah. Jadi dari masyarakat juga bagaimana nanti menuju ke arah situ, dari pemerintah bagaimana bisa mengimbangi ke arah situ. Dan saya kira pemerintah dengan masyarakat itu harus seperti guru dengan murid itu. Sebenarnya kan sama-sama saja. Hanya saja guru belajar semalam lebih dulu daripada muridnya seperti itu. Dan saya kira pemerintah dengan masyarakat juga seperti itu sih. Jadi ya ayolah bareng-bareng. Saya kira sangat mungkin untuk bagaimana desa ini untuk bisa mengarah ke digital ini. Dan saya yakin manfaatnya juga luar biasa. Apalagi kayak Mas Habib ini kan pekerjaannya di situ, saya yakin sudah merasakan dampak lah. Dampak dari digitalisasi itu bagaimana saya yakin sudah merasakan. Nah itu yang susahnya saya itu pengennya idealisme seperti ini gitu. Tapi bila kenyataannya kok gini ya? Nah itu mungkin nanti kita bakal bahas di lain kesempatan ya. Itu saja mungkin kalau teman-teman ada komentar atau pendapat lain terkait dengan yang kita bahas tadi silahkan disampaikan di kolom komentar, kita diskusi bareng. Ya ini tujuannya memang kita tidak saling menjatuhkan ya. Jadi kita memang cari apa ya dari idealnya seperti apa, realitanya di lapangan seperti apa, dan
kira-kira kita cari jalan tengahnya, Jalannya implementasinya seperti bagaimana? apa. Terus aja mungkin jangan lupa komen ya. Kita diskusi bareng. Kita tunggu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, dadah.